Jemaah Masjid Nurul Huda 19 yang dirahmati Allah, pada surat Al-Lahab ayat 1-5 yang tadi di rakaat kedua kita baca ya, diceritakan sebenarnya di situ kisah tentang Abu Lahab. Abu Lahab yang diabadikan, kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai apa? Sebagai pengingat kita semua, sebagai catatan, sebagai untuk introspeksi diri kita semua, bahwa siapa yang membenci Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyakiti Nabi Muhammad SAW pasti akan diazab masuk neraka. Pada ayat kedua terutama, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kita semua punya harta, kita semua punya kemampuan, kita punya kedudukan, tapi jika kita tidak mengikuti agama Islam, kita tidak menyayangi Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada gunanya, seperti pada kisah Abu Lahab. Jamaah rahimatullah. Kemudian pertanyaannya adalah siapa Abu Lahab ini? Mungkin sudah banyak diceritakan ya. Abu Lahab itu sebetulnya nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Tapi kenapa dinamakan Abu Lahab? Abu Lahab itu dinamakan seperti itu karena dia itu seorang, kita semua tahu keturunan Nabi itu semuanya tampan, semuanya wajahnya bagus semua, termasuk Abu Lahab ini karena beliau adalah paman Nabi. Abu Lahab ini berasal dari kata lahab, jadi api yang menyala, jadi wajahnya itu merah, kemerahan. Beliau adalah adik dari Abu Thalib. Jadi Abu Lahab ini kalau dikisahkan di surat Al-Lahab itu dia benar-benar celaka karena dia memusuhi Nabi. Padahal dia sebetulnya masih kerabat dekat dengan Nabi, nasabnya dekat dengan Nabi, bahkan tetangga sangat dekat dengan Nabi. Kalau di kita tetangga ini ya, tempel tembok gitu ya. Sebetulnya sebelum Abu Lahab ini memusuhi Nabi, menyakiti Nabi, beliau itu orang yang sangat sayang kepada Nabi. Karena kalau di Arab itu ketika kita kehilangan saudara kita laki-laki, kita seorang laki-laki, kita kehilangan saudara kita laki-laki, maka ketika saudara laki-laki kita itu memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki itu benar-benar seperti anak kita sendiri. Jadi sama seperti sebagai pengganti saudara laki-laki itu. Sampai sayangnya saat Nabi lahir itu Abu Lahab itu syukuran. Jadi kelahiran Nabi itu disyukuri, benar-benar disyukuri, memanggil semua pejabat-pejabat di Mekah, kemudian seluruh keluarga Quraisy itu dikumpulkan untuk bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai saking sayangnya dua anak laki-laki Abu Lahab itu dinikahkan kepada anak-anak perempuan Nabi, jadi besanan dengan Nabi. Kemudian ada beberapa riwayat itu sebetulnya ada yang bercerita tentang pernikahan anak-anaknya Nabi ini. Jadi sebetulnya Ibunda Siti Khadijah itu tidak setuju saat menikahkan anak-anaknya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab, karena istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil itu orangnya kurang terpuji, jadi takutnya anak-anaknya nanti akan ikut terpengaruh seperti itu. Jamaah rahimatullah. Awal apa yang menjadikan Abu Lahab ini begitu benci kepada Nabi, begitu ingin menyakiti Nabi? Jadi pada awal saat Nabi difirmankan oleh Allah untuk terbuka dalam berdakwah, jadi di surat Asy-Syura ya, ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Jadi awal terbukanya dakwah itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh kaum Quraisy di mana di Bukit Sofa untuk menyerukan tentang ajaran Islam, tentang taat kepada Allah. Saat beliau menyerukan, mengajak untuk taat kepada Allah, Abu Lahab langsung berdiri dan berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan Muhammad? Kenapa kamu mengumpulkan kami di sini hanya untuk seperti ini? Saat dia marah-marah itu semua keluarga Quraisy yang lain bertanya-tanya, itu siapa yang berteriak-teriak? Ada beberapa yang menjawab itu pamannya. Nah setelah itu ada beberapa yang langsung pergi dari Bukit Sofa. Kenapa? Karena
itu pamannya aja marah-marah, nggak percaya, ngapain kita di sini. Gitu. Jadi mereka semua langsung membubarkan diri. Nah itu pertama kali, dan titik awal Abu Lahab benar-benar tidak benar-benar ingin menyakiti Nabi. Nah setelah itu setiap Nabi berdakwah secara terbuka di mana-mana, di pasar, di tempat keramaian, Abu Lahab selalu mengikuti, selalu mengintai. Dan saat Nabi menyampaikan firman dari Allah, menyampaikan ajakan, di situ Abu Lahab mengata-ngatai Nabi dengan penipu, pembohong, itu tipu muslihat seperti itu. Sampai pada suatu kejadian itu istrinya Abu Lahab itu juga mengata-ngatai Nabi, dan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ tuh ada Nabi juga di situ, tapi oleh istri si Abu Lahab ini si istri Abu Lahab ini tidak melihat Nabi, jadi hanya melihat sahabat Nabi aja, karena Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai hal yang sangat menyakitkan Nabi adalah saat mengumumkan perceraian anaknya, itu di depan umum di dekat Ka'bah. Jadi di situ Abu Lahab mengumumkan perceraian anaknya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dari kisah Abu Lahab ini kita bisa melihat kesimpulan bahwa sebetulnya Allah itu sangat sayang kepada Nabi. Kemudian dari surat Al-Lahab ini diturunkan saat itu. Di saat itu tuh sebetulnya Abu Lahab tuh masih hidup. Jadi surat Al-Lahab diturunkan saat Abu Lahab masih hidup. Jadi dianggap Abu Lahab itu dan oleh istrinya itu hanyalah sebuah ejekan. Jadi kalau surat-surat Al-Quran itu kan ketika dibacakan seperti syair ya. Jadi di situ mereka, Abu Lahab dan istrinya itu menganggap bahwa itu ejekan dari Nabi. Padahal di situ benar-benar sudah dijelaskan bahwa Abu Lahab ini akan masuk neraka. Jadi di situ Abu Lahab tidak percaya. Kenapa? Karena dia masih hidup. Nah, ternyata memang saat perang Abu Lahab tidak ikut perang. Nah, disitulah setelah mengetahui peperangan kalah, kaum Quraisy kalah, Abu Lahab di situ sakit. Kemudian Abu Lahab sampai mati. Nah, itu matinya juga diazab oleh Allah. Badannya bau. Jadi tidak ada orang yang mau menguburkannya. Jadi menguburkannya pun dari jarak jauh dengan cara dilempari batu sampai dia masuk ke liang lahatnya. Itu salah satu azabnya yang diterima oleh Abu Lahab. Dari kisah Abu Lahab ini Allah menurunkan firman-Nya di surat Abu Lahab ini sebagai peringatan kepada manusia agar kita selalu taat kepada Allah, kita tidak sombong, tidak angkuh dengan kedudukan ataupun dengan kedekatan kita dengan Abu Lahab. Nasabnya sangat dekat dengan Nabi, jadi kita tidak angkuh, tidak sombong. Selalu kita taat kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selalu, insya Allah kita nanti akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti. Mungkin demikian untuk kultum pagi ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.